Kota Malang, Jawa Timur, dikenal sebagai kota pendidikan karena merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Jawa Timur. Dan salah satu pusat pendidikan tingkat sekolah dasar yang ada di Kota Malang adalah SD Insan Amanah, Sekolah Istimewa, Islami, berteknologi modern dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardini Nurhayati, Kepala SD Insan Amanah Kota Malang. Sebagai salah satu sekolah swasta yang berada di Kota Malang yang berwawasan istimewa, Islami, berteknologi, dan berwawasan global. Join with us, SD Insan Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada siang yang lumayan terik ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Lowaru, Bapak Didik Siswanto MPD. Yang saya hormati Kepala SD Insan Amanah, Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD. Dan yang sangat saya banggakan adalah teman-teman SD Insan Amanah, Bapak Ibu Guru SD Insan Amanah, yang pada hari ini nantinya juga akan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang sudah kita rencanakan sejak awal bahwa hari ini kita akan melaksanakan webinar yang bertajuk praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Dalam webinar ini nanti kita akan belajar bagaimana implementasi diferensiasi konten, proses maupun produk dalam pembelajaran kelas 1 sampai dengan kelas. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Acara selanjutnya kita akan awali kegiatan webinar kita pada hari ini dengan semangat nasionalisme. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah kita semua sudah bersama-sama tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan ada praktik baik dari guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya kita akan belajar bersama dari narasumber kita
Ibu Dr. Suhardini Nurhayati terkait dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana implementasinya di sekolah. Kepada Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD disilakan. Ya, terima kasih Bu Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya, rekan seperjuangan yang hari ini sama-sama belajar di dunia maya ya, secara virtual. Dan salam hormat juga untuk Pak Didik selaku pengawas Kota Malang, koordinator pengawas Kota Malang. Pada kesempatan kali ini izinkan kami komunitas belajar dari SD Insan Amanah untuk belajar bersama ya. Jadi sepertinya ini tidak mengarah kepada seminar, tetapi mengarah kepada brainstorming saja untuk praktik baik. Tentu akan banyak kekurangan dari apa yang akan kami tampilkan sebagai bagian dari proses pembelajaran diferensiasi. Nantinya kami berharap Bapak Ibu semua yang ada di sini, peserta baik dari SD Insan Amanah atau dari mana saja itu berada, kita bisa sama-sama belajar. Suatu saat jika Bapak Ibu juga mempunyai kegiatan yang sama di komunitas belajar di PMM, silakan share undangan dan kami akan mengikuti juga. Jadi semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, pada kesempatan kali ini kita berbagi materi. Saya kebagian untuk menyampaikan di awal. Saya Suhardini Nurhayati. Alhamdulillah di Kota Malang, rumah kedua saya adalah di SD Insan Amanah. Kebetulan saat ini menjadi kepala sekolah juga untuk SD Insan Amanah. Dan hari ini juga teman-teman dari SD Insan Amanah mewakili kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan menyampaikan praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi yang berbasis konten, produk, dan juga proses. Saya kebagian di awal untuk menyampaikan sekilas saja. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham, tahu ya seperti apa sih diferensiasi itu. Sulit nggak sih diferensiasi itu? Selama ini saya kok belum pernah melakukan diferensiasi ya. Nah, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di benak kita sebagai seorang guru. Nantinya harapan saya di akhir dari apa yang akan saya sampaikan ini, kita sama-sama merefleksi bahwa oh ternyata saya sudah melakukan ya diferensiasi itu. Cuma mungkin Bapak Ibu dulu belum melabeli ya apakah itu diferensiasi konten atau proses ataupun produk gitu ya. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan materi. Slide saya diberi waktu 15 menit ya Bu Chandra ya. Bapak Ibu, semua informasi, semua materi baik dari saya maupun dari keenam guru-guru yang akan mencoba menyampaikan praktik baik akan disematkan ya di PMM kami, di Kombel kami, di Kombel SD Insan Amanah. Tadi saya lihat di chat ini ada beberapa yang sudah masuk. Ini ada Bu Istiqomah dari Padang Pariaman. Selamat datang Ibu. Kemudian ada juga dari Makassar. Insya Allah jauh sekali. Sehat selalu nggih Bapak Ibu yang dari Kota Malang ataupun dari luar Kota Malang. Semoga dengan proses belajar yang sedang kita lakukan ini semuanya akan berjalan dengan baik demi membersamai anak bangsa. Baik, praktik pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu, PPT yang saya buat ini mengacu kepada praktik pembelajaran diferensiasi yang nanti akan mengimplementasikan berbagai macam pendekatan, model maupun metode. Ya, dan PPT ini saya buat dengan berbagai macam rujukan, antara lain dari modul guru penggerak, juga dari beberapa narasumber untuk praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu Ibu Dr. Pipit Puji Astuti. Kemudian ada juga beberapa materi yang saya ambil dari beberapa bahan yang ada di PMM juga. Nah, Bapak Ibu, mengapa harus ada diferensiasi, ada wawasan atau pembelajaran atau hal-hal yang berhubungan dengan diferensiasi? Karena dalam proses pendidikan, masalah-masalah belajar itu selalu ada. Dan menurut tokoh, menurut para ahli, masalah-masalah belajar itu dibagi menjadi 3. Ada masalah tentang metodologi,
ada juga masalah kultural, dan juga ada masalah sosial. Kira-kira masalah yang muncul dari Bapak Ibu ini masalah-masalah yang mana ini yang seringkali muncul di sekolah? Apakah masalah metodologi? Kalau masalah metodologi itu biasanya berhubungan dengan upaya atau proses pembelajaran yang menyangkut kualitas, bagaimana menyampaikan materi, interaksi guru dengan siswa, termasuk kualitas dari sarana serta elemen dalam pembelajaran. Kalau masalah kultural ini adalah masalah yang berkaitan dengan karakter atau watak seorang guru, gitu ya, dalam menyikapi atau mempersepsi terhadap proses pembelajaran. Nah, masalah ini muncul biasanya karena guru punya perspektif yang berbeda, ya, dengan kondisi kurikulum yang ada. Mungkin di antara banyak guru, ada guru yang selalu menerima tantangan. Kurikulumnya apapun, oke aja. Karena sudah punya prinsip yang jelas dalam dunia pendidikan, tentunya dalam metodologi mengajar. Nah, guru tidak pernah khawatir dengan apapun itu. Tapi ada juga guru yang apatis melihat itu, sehingga guru ini tidak adaptif. Guru tidak bisa adaptasi dengan perubahan-perubahan yang baru. Nah, perubahan-perubahan yang baru ini tentunya menuntut sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu itu yang tidak berubah, pasti semuanya akan berubah. Nah, pada banyak orang, ya, guru itu cara pandangnya beda. Alhamdulillah, semoga yang di sini punya cara pandang yang sangat adaptif terhadap kurikulum apapun yang sedang ada di Indonesia. Karena apapun yang terjadi, inilah Indonesia. Mari kita nikmati, gitu Bapak Ibu ya. Dan masalah sosial, masalah ini yang terkait dalam hubungan sosial kita, komunikasi antar guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan orang tua. Bahkan muncul kesenjangan, keharmonisan antara guru dengan siswa karena adanya berbagai masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan. Berikutnya, faktor penyebab dari masalah belajar. Ini ada faktor intern, ada juga faktor ekstern. Kalau faktor intern itu berhubungan dengan sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi, kemampuan mengolah bahan, menyimpan, dan kemampuan berprestasi serta percaya diri. Bapak Ibu, ini masalah belajar siswa ya, bukan masalah gurunya ya. Nah, kemudian faktor ekstern itu biasanya diakibatkan karena adanya tenaga pendidik yang kurang memenuhi standar, kemudian sarpras yang mungkin kurang sesuai ya, kemudian kebijakan atau lingkungan di siswa di sekolah yang kurang kondusif, serta kurikulum. Ini adalah beberapa penyebab dari masalah belajar yang patut kita cermati bersama. Ini tentang faktor intern Bapak Ibu yang terjadi pada siswa. Saya pernah mengikuti sebuah seminar internasional Bapak Ibu yang keren banget karena di situ ada seorang ahli neurologi atau ahli syaraf Bapak Ibu mengatakan bahwa ternyata fungsi otak itu Bapak Ibu itu dibagi menjadi berbagai macam ranahnya Bapak Ibu. Nah, salah satu bagian dari fungsi itu adalah salah satu bagian dari faktor intern yang perlu kita cermati yang berhubungan dengan neurologi atau fungsi kerja otak itu ternyata otak kerja manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain ada bagian yang khusus hanya untuk menerima ya input-input atau masukan-masukan. Kemudian ada juga yang berfungsi untuk mengolah. Selanjutnya ada juga yang berfungsi untuk menyimpan dan ada satu lagi yang berfungsi untuk memanggil kembali hasil dari apa yang disimpan. Nah, saat ini apakah kita sudah meyakini bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan kepada anak-anak itu sampai di tahapan apa? Apakah 4 dari fungsi otak itu memang sudah betul-betul kita fungsikan? Jangan-jangan belum. Karena ada beberapa persyaratan atau indikator tertentu supaya 4 kerja sistem otak ini berfungsi. Apakah yang kerja hanya yang pertama? Kemampuan menerima saja, tapi mengolahnya tidak, menyimpannya tidak, memanggil kembali tidak, maka itu akan sia-sia. Apapun yang akan Bapak Ibu lakukan hanya berhenti sampai di kelas. Begitu keluar dari pintu kelas itu selesai. Itu kita yang tidak mau ya. Kedua, apakah anak-anak sudah kita fungsikan kemampuan otak ketika dia menerima input, kemudian dia menyimpannya, apakah itu sudah kita fungsikan? Ya, kalau 2 itu sudah kita fungsikan, alhamdulillah. Tetapi ketika anak-anak diminta untuk mengolah dan memanggil kembali itu tidak berfungsi, itu juga sia-sia. Maka indikator persyaratan yang memenuhi
kualitas ya. Nah, memenuhi kualitas untuk bisa masuk ke dalam 4 ranah kerja fungsi otak itu yang harus kita cermati. Dan ini berhubungan erat dengan diferensiasi. Kalau kita menggunakan pembelajaran diferensiasi dalam berbagai macam materi pelajaran, kita menghargai keberagaman siswa, otomatis kita akan berpikir ya bagaimana kita mendewakan anak gitu ya, kita menghamba pada anak, kita melayani anak gitu. Maka apapun pembelajarannya, anak-anak harus merasa bahwa saya membutuhkan pelajaran ini, saya akan simpan baik-baik. Apakah kita sudah memantiknya sehingga anak-anak kemudian mampu mengolahnya? Apakah kita sudah mampu menstimulus sehingga anak-anak mampu menggali kembali, dipanggil kembali apa yang sudah ada, apa yang sudah diolah di dalam fungsi kerja otak itu. Nah, ini berhubungan dengan proses Bapak Ibu mengajar menggunakan pendekatan, model atau metode apa yang bisa kita gunakan, baik itu dalam diferensiasi konten, proses ataupun produk nantinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pada proses pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu di setiap murid yang meliputi kesiapan belajar, minat maupun profil belajar. Dan ada satu statement Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ada pemikiran yang ini saya dapat juga ketika saya berdiskusi dengan rekan saya, yaitu Ibu Dr. Pipit Puji Astuti, yang kebetulan saat ini fokus konsentrasinya ada pada pembelajaran diferensiasi. Kita pernah berdiskusi bersama Bapak Ibu bahwa ternyata banyak sekali guru yang menganggap diferensiasi itu sulit ya, rumit ya. Masa kita harus tahu satu persatu anak? Anak di tempat saya itu 25-30. Masa kita harus memperhatikan satu persatu? Hobinya apa, minatnya apa, kemudian profil belajarnya bagaimana, kesiapan belajarnya bagaimana. Otomatis kita tidak akan sanggup itu, apalagi menilainya juga harus berbeda-beda dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, pemikiran ya atau perspektif yang seperti itu kurang tepat Bapak Ibu. Sebetulnya yang diinginkan pemerintah bukan seperti itu. Namun ada satu barang penting Bapak Ibu ya yang perlu kita cermati, bahwa diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan sehingga sebagian besar murid itu menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi bukan berarti diferensiasi itu, ayo ini yang kinestetis kamu duduk yang sebelah sana gitu ya. Kemudian ini yang audio di sebelah sini, yang visual di sebelah sana, yang kemampuannya rendah duduknya di belakang, seperti itu tidak. Jadi kita tidak boleh, itu justru malah merundung nanti Bapak Ibu. Ya, kita membuli anak-anak dengan mengkotak-kotakkan anak. Tidak begitu. Maksud dari diferensiasi ini adalah kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan, berbagai macam model, berbagai macam metode. Untuk apa? Untuk melayani anak. Agar tidak hanya full ceramah saja, tetapi juga punya berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan, model, dan metode. Sejatinya Bapak Ibu itu sudah melakukan di kelas. Ketika saya melakukan supervisi di kelas, Bapak Ibu itu sudah menggunakan observasi kelas. Jadi anak-anak diminta untuk melakukan observasi. Ayo semuanya keluar yuk, kita amati tanaman apa saja yang ada di sekitar sekolah. Anak-anak semuanya keluar sambil membawa LK, membawa lembar kerja peserta didik yang di situ ada gambarnya juga yang cukup menarik. Anak-anak mengisi di situ. Kemudian anak-anak menulis. Setelah itu anak-anak masuk di kelas, mereka diskusi dengan temannya tentang tumbuhan apa saja yang ada di luar setelah melakukan observasi. Selanjutnya guru menayangkan, ya ini audiovisualnya masuk, media audiovisual, dijelaskan tentang berbagai hal yang mungkin yang berhubungan dengan tanaman. Selanjutnya anak-anak melakukan presentasi. Itu Bapak Ibu sudah melakukan diferensiasi. Bapak Ibu tidak hanya waktu Ibu 5 menit lagi nggih. Oke, tidak hanya berceramah tapi juga Bapak Ibu menyampaikan banyak hal yang sudah masuk ke diferensiasi itu. Itu kontennya masuk, isinya masuk, produknya juga masuk ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pada pembelajaran diferensiasi itu ada konten, proses, dan produk. Kalau konten itu berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan. Kalau proses itu berhubungan dengan ragam dan tahapan yang kita lakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kalau produk itu berhubungan dengan bagaimana
ragam mendemonstrasikan pemahaman. Ada yang hanya lewat PPT, ada yang anak-anak presentasi, ada yang lewat visual ataupun gambar, ada juga yang lewat sebuah presentasi, itu juga diperkenankan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya, karena ini saya skip saja ya, karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan PPT ini juga. Pada pembelajaran diferensiasi, konten, proses, dan produk, itu kita bisa melihatnya dari kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar. Semuanya bisa dilakukan, Bapak Ibu, dengan menggunakan ketiga ini. Dan berikutnya, kebutuhan belajar siswa itu apa saja? Kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kalau di kesiapan belajar, kita bisa melihat melalui asesmen diagnosis non-kognitif, Bapak Ibu. Kalau pada minat, kita juga bisa melihat hobi anak-anak melalui asesmen non-kognitif. Selanjutnya dari profil belajar, anak-anak juga bisa dilihat gaya belajarnya seperti apa. Nah, strateginya Bapak Ibu untuk konten, proses, dan produk, di konten ada materi, ya, pengetahuan atau konsep keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Sedangkan dalam proses kegiatannya, kalau dalam produk berarti bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, beberapa hal yang berhubungan dengan diferensiasi, Bapak Ibu harus jelas dulu dari awal langkah awalnya akan seperti apa, kemudian merencanakan dan mengetahui konsep keterampilan apa yang ingin disasar, ya, target materinya apa, tujuan pembelajarannya apa. Selanjutnya Bapak Ibu memeriksa pemahaman murid, kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan penilaian di situ, baik formal maupun non formal. Selanjutnya Bapak Ibu, saya langsung ke sini ya karena dibatasi oleh waktu juga, barang-barang pentingnya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa strategi untuk mendiferensiasi di diferensiasi konten. Ini strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Apa yang diajarkan kepada murid itu harus sesuai dengan kesiapan mereka. Sedangkan kalau diferensiasi produk, ini berarti memodifikasi. Produk tidak harus berbasis gambar misalnya. Produk bisa juga presentasi. Sesuai dengan tadi Bapak Ibu profil belajar, minat, dan juga kesiapan. Selanjutnya pada proses, ini berarti bisa membedakan antara proses hasil belajar murid, latihan, dan penerapan apa yang sudah dipelajari. Dan berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa hal. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengarah ke sini tinggal 3 slide Bapak Ibu ya. Karena pembelajaran diferensiasi ini sangat kaya sekali dengan berbagai macam pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran, maka perlu kita mengingat kembali. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham ini dari awal dulu, sejak zaman kurikulum apapun, ini selalu kita pakai Bapak Ibu. Bahwa pendekatan ini belum proses Bapak Ibu ya. Pendekatan ini masih berhubungan dengan sudut pandang atau cara pandang saja. Dan pendekatan ini ada 2, ada teacher center, ada juga student center. Jadi jangan pernah mengharamkan teacher center Bapak Ibu. Sekarang sudah kurikulum merdeka, maka saya akan full untuk teacher center saja. Itu salah, karena guru juga fasilitator. Maka guru sesekali pada ruang kelas Bapak Ibu, indoor ataupun outdoor, juga harus berposisi teacher center. Ada kalanya memang semua anak-anak fokusnya kepada guru, tetapi ada kalanya juga semua fokus harus kepada murid. Dan dari 2 pendekatan itu Bapak Ibu di breakdown lagi, ada juga pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, dan lain sebagainya sampai saintifik. Kemudian berikutnya itu berhubungan dengan strategi. Dari strategi turun Bapak Ibu, karena strategi tadi cara pandang, maka setelah itu turun menjadi model pembelajaran. Kira-kira kalau saya teacher center, kira-kira kalau saya student center, model pembelajaran apa yang akan saya gunakan. Nah, kalau model itu sudah berhubungan dengan rangkaian, tahapan. Nah, tahapan ini berhubungan dengan sintak. Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan tentang PJBL, PBL, inquiry, kontekstual, dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah dari pendekatan, ada model, ada metode. Nah, kita pakai metode apa untuk keseharian itu? Untuk melaksanakan model PJBL, kita menggunakan metode apa? Kalau metode itu sudah pada kegiatan atau cara-cara dalam melakukan aktivitas. Bapak Ibu gunakan apa biasanya? Konvensional, ceramah, atau ceramah plus? Atau diskusi, demonstrasi, percobaan, latihan keterampilan, pemecahan masalah, role play, kooperatif script, debat, global, dan sebagainya. Ini adalah sebagai bagian dari metode. Ini saya hanya ambil 15 Bapak Ibu. Saya pernah membaca jurnal, ternyata ada 200 sekian metode pembelajaran Bapak Ibu. Saya cuma ambil 15 yang sering digunakan oleh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini sudah sampai di akhir presentasi saya. Kira-kira ketika tadi saya memaparkan mulai dari pendekatan, model, dan
metode yang biasanya kita gunakan untuk proses pembelajaran, semua itu ternyata sudah mengarah kepada pembelajaran diferensiasi. Hanya saja kita belum mengklasifikasi dan mempersiapkan apakah ini diferensiasi konten atau produk atau proses. Karena saya yakin seyakin-yakinnya selama Bapak Ibu mengajar, pengalaman belajar beberapa tahun pun yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sudah melaksanakan metode ini pasti. Bahkan Bapak Ibu mix ya antara metode ceramah plus diskusi plus demonstrasi. Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan model PJBL, PBL maupun inquiry ataupun kontekstual. Selain itu, Bapak Ibu juga sudah menerapkan pendekatan student center maupun teacher center. Saya meyakini itu. Maka Bapak Ibu jangan khawatir, ternyata Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya. Cuma gak kroso gitu ya. Nah, terima kasih untuk presentasi kali ini. Hanya 15 menit saja. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf tadi kecepatan saya ekspres sekali Bapak Ibu karena dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi untuk bisa sama-sama belajar tentang diferensiasi. Selanjutnya ada 6 guru dari SD Insan Amanah yang akan menyampaikan praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik yang akan disampaikan oleh guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Insan Amanah yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan pembelajaran ini sebenarnya sudah kita awali dengan jatuh bangun mulai dari kurang lebih 2 tahun terakhir ini ketika kita menerapkan kurikulum Merdeka, dan hari ini kita akan mencoba untuk membagikan praktik baik. Selamat datang kepada Pak Didi Siswanto yang selaku pengawas SD dari Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Alhamdulillah, selamat bergabung di webinar Komunitas Belajar SD Insan Amanah. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan kepada Bapak DRS Didi Siswanto MPD untuk menyampaikan sambutan dan semangat kepada kami yang hari ini sudah melaksanakan webinar. Bisa share screen Bu Chandra? Berapa menit saya Bu Chandra? Monggo Pak Didi, 15 menit maksimal. 15 menit. Slide-nya 30, berarti setengah menitan ini. Ini kepala sekolah mempresentasikan urak-urak kurang 5 menit. Saya tadi 15 menit juga sudah dioprak-oprak Bu Chandra, Pak. Monggo Pak Didi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sambil menunggu jadi co-host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul belajar bareng di komunitas belajar. Luar biasa, saya beri apresiasi yang luar biasa untuk SD Insan Amanah. Pesertanya 84, berarti melebihi anggota Insan Amanah, artinya masih ada memberi amanah ke sekolah-sekolah lain, memberi manfaat, maksud saya luar biasa. Di saat sekolah-sekolah binaan saya saat ini, saya upayakan untuk membuat ya komunitas belajar sekolah. Di saat yang sudah membuat tetapi masih vakum, Insan Amanah sudah berangkat lebih awal untuk berdiskusi praktek baik. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman SD Insan Amanah. Terima kasih. Saya sedang menginventarisir sekolah-sekolah binaan saya, siapa yang belum punya komunitas belajar guru. Ada beberapa, ada yang sudah punya tapi belum aktif, artinya belum ada kegiatan. Ada satu yang sudah pernah webinar nasional, tonggone gak jejak, tapi orang Sumatera, orang Kalimantan itu ikut semua. Kemarin tak warning sampai ikut tonggone harus didulukan. Nanti kalau ada apa-apa itu tonggo sing ngelayat ke rumah kita, sampai tak gitu kan. Alhamdulillah ini Insan Amanah ngajak tetangga-tetangga. Saya sedikit menyampaikan unek-unek tentang pembelajaran berdiferensiasi.
saya sependapat Budi ini bahwasanya teman-teman itu sebetulnya sudah berdiferensiasi, terkadang tidak tahu menyelenggarakan apa, pokok secara naluri intinya Bapak Ibu sekalian. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu tujuannya itu apa. Ternyata berdiferensiasi itu ada tujuan untuk siswa, ada tujuan untuk guru. Beda-beda tujuannya. Di antaranya untuk siswa itu adalah pertumbuhan maksimum dari posisi belajar mereka saat ini. Kemudian tujuan untuk guru adalah semakin memahami tentang posisi belajar siswanya sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kapan hari ada guru secara kritis bertanya, Pak, apakah dengan pembelajaran berdiferensiasi itu akan meningkatkan hasil prestasi belajar? Itu pertanyaan yang luar biasa. Kalau dirunut-runut, apabila pertumbuhan maksimal dan posisi belajar anak-anak itu tercapai sesuai, secara otomatis ya meningkat. Tapi tujuan berdiferensiasi itu bukan meningkatkan prestasi. Jadi inti dari berdiferensiasi adalah upaya memenuhi kebutuhan belajar siswa. Perkara nanti nilainya meningkat, prestasinya, aktivitas, itu dampak samping. Upaya memenuhi kebutuhan belajar siswa. Di mana kebutuhan belajar siswa tentunya berbeda-beda. Yang membuat rame-rame itu adalah Tomlinson ini tahun 2001 tentang diferensiasi ini. Guru yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pasti sebelum mengajar itu memetakan kebutuhan belajar. Kalau ditanya guru teman-teman insan amanah, mana peta kebutuhan belajar? Pasti ada. Ini Pak petanya. Saya mempunyai 3 tema sesuai Tomlinson. Kesiapan belajar ini saja semua berdasarkan minat, ini semua profil. Ada juga guru yang beling, petanya ada di pikiran saya sini Pak. Jadi saya hafal minat murid satu kelas, profil belajar satu kelas, boleh seperti itu. Tapi seandainya Bapak Ibu mempunyai catatan tentang tema kebutuhan belajar, itu menandakan Bapak Ibu intens terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Seperti ini. Di kesiapan belajar, pasti ada siapa saja yang masih perlu bimbingan, siapa yang siap untuk belajar, siapa yang masih tahap pengembangan. Kesukaan, guru pasti punya seni apa saja yang disukai. Olahraga apa? Olahraga misalnya saja sepak bola, siapa saja yang suka sepak bola, siapa saja yang suka olahraga, siapa yang suka sains. Punya peta kebutuhan. Dan tidak kalah pentingnya yang ketiga peta, namanya peta gaya belajar. Kapan hari saya mengisi acara seperti ini di luar kota Malang, saya tanya tentang gaya belajar. Bapak Ibu ada yang tahu gaya belajar murid-muridnya? Tak sambung, diam saja apa gaya belajar itu. Kalau gaya foto, gaya selfie punya. Saya kembalikan, Bapak Ibu pasti punya gaya belajar sendiri-sendiri sebagai seorang guru. Siapa yang gaya belajar kinestetik nyoba angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Yang audiovisual, tidak ada yang angkat tangan. Yang linguistik nggak ada. Saya berpikir, kalau gitu guru-guru di sini masih belum tahu gaya belajarnya sendiri. Nah, bagaimana dia tahu gaya belajarnya muridnya? Maka kita harus belajar tentang gaya belajar ini. Alhamdulillah banyak komunitas bisa belajar. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu sekalian, dengan peta ini, kesiapan minat dan profil ini harus disinkronkan dengan kurikulum. Kompetensi dasarnya, CP-nya apa, tujuan pembelajarannya, TP-nya apa, berapa, indikator dan asesmennya apa saja, harus sinkron dengan yang namanya peta ini. Kalau sudah klik sinkron, maka akan ketemu yang namanya ragam anak. Judulnya mendesain pengalaman belajar. Tadi disampaikan Budi ini sudah ada namanya produk, ada namanya proses, ada yang namanya konten.
tapi tidak lupa pengalaman afeksi, rasa, reflektif, mindful, emosi positif juga perlu dikembangkan. Pesan saya, Bapak Ibu sekalian, mulailah melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda. Antar guru, antar kelas, yakin saya kecepatannya berbeda. Yang paling penting adalah bahwa siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Setiap anak mempunyai titik awal masing-masing. Ada karikatur asesmen itu, ada anak yang mulai dari 50, ada yang anak mulai dari 20, bertarget yang tentunya berbeda-beda. Yang saya sampaikan tadi referensinya dari berbagai macam buku ini. Terima kasih Bu Chandra, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit. Alhamdulillah, tepat sekali Pak Didi. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah ada 2 narasumber yang sudah memberikan banyak insight kepada kita terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan tentunya tadi sudah disampaikan bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana guru itu kemudian memahami murid dan mampu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing murid. Walaupun ternyata guru bukanlah Superman, lalu harus bagaimana guru ini? Nah, dalam 40 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar praktik baik dari guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Insan Amanah. Dan yang pertama akan disampaikan oleh praktik baik guru kelas 1 SD Insan Amanah akan disampaikan oleh Ibu Vivin Istiqomah SAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Istiqomah. Saya guru kelas 1 di SD Insan Amanah. Saya mengajar di sini mulai tahun 2003 hingga sekarang. Di sini saya akan mencoba memberikan diferensiasi proses pada peningkatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran itu kita melakukan yang namanya assessment diagnosis kognitif dan non kognitif. Itu ditemukan beberapa gaya belajar yang berbeda-beda pada setiap anak. Di sini di kelas 1A itu kita menemukan auditory, yaitu mengandalkan pendengaran. Yang kedua visual, mengandalkan penglihatan, dan juga kinestetik yang berat fisik yang lebih dominan. Selain gaya belajar di kelas 1A, itu kita juga menemukan kesiapan belajar siswa di kelas 1 itu juga ada beberapa yang bermasalah. Di antaranya, yang pertama, ada beberapa siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Kemudian yang kedua, ada siswa yang masih kurang lancar dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Dari temuan itu, kami merancang pembelajaran diferensiasi untuk pendidikan agama Islam. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengenal, menyebutkan, dan menjelaskan rukun iman. Nah, strategi yang diferensiasi proses yang saya pergunakan itu adalah untuk gaya belajar auditory dan visual. Itu anak-anak menyimak PPT. Di dalam PPT itu ada video pembelajaran, kemudian penjelasan dari PPT tentang rukun iman dan tanya jawab. Sedangkan untuk anak kinestetik itu menggali informasi melalui pengamatan di lingkungan sekitar dan juga mengurutkan rukun kartu rukun iman. Kegiatan yang kami lakukan di awal pembelajaran itu anak-anak itu saya ajak untuk keluar kelas mengamati lingkungan di sekitar. Kemudian hasil temuannya itu ditulis di buku PSPAI. Nah, setelah selesai mengamati, anak-anak kita ajak kembali ke dalam kelas, kemudian kita melakukan tanya jawab. Dan kita berharap semua anak, karena ini masih kelas 1, diharapkan untuk menjawab apa yang sudah ditemukan.
dan kita sebagai guru memberikan penguatan di situ. Nah, setelah itu baru kemudian saya menayangkan PPT. Saya menayangkan di PPT ini tentang rukun iman. Anak-anak bisa mendengarkan penjelasan tentang rukun iman, tanya jawab, kemudian melihat video. Setelah sampai di sana, setelah saya jelaskan, baru kemudian untuk mengetahui bagaimana mereka menerima pelajaran yang saya berikan, itu saya melakukan bermain kartu kata rukun Islam. Nah, ini yang mereka lakukan. Mereka baru mengurutkan, setelah mengurutkan, baru mereka mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, refleksi dari pembelajaran ini, anak-anak umum di awal kita sudah mengetahui gaya belajar anak kan yang berbeda-beda. Nah, dengan pembelajaran proses ini, saya berharap kebutuhan belajar anak-anak itu semua terpenuhi. Dan untuk anak-anak yang kurang lancar membaca, kurang lancar menulis, kemudian komunikasi kurang, ada beberapa anak yang pasif, itu akan menjadi anak yang aktif. Mungkin itu dari saya, Bu Chandra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa praktik baiknya Bu Vivin. Sangat tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru kelas kecil ya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita akan belajar penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Hanifah Suryani SPD. Kepada Ibu Umi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2 akan menyampaikan praktik baik diferensiasi pembelajaran untuk 3 strategi yang kami coba, yaitu diferensiasi konten, proses, produk, tepatnya di pembelajaran Pancasila. Kita diskusi nih Bapak Ibu, nanti bisa memberikan masukan. Pembelajaran diferensiasi yang kami lakukan, itu kami berpatokan pada hasil asesmen diagnostik dan juga kognitif yang dilakukan di awal semester. Yang ditemukan dari asesmen diagnostik tersebut, bahwa seperti disampaikan di kelas 1 juga, anak-anak memiliki kesiapan belajar, gaya belajar, atau tadi disebut dengan profil belajar, dan juga minat siswa yang berbeda-beda. Nah, dari sini kami menemukan bahwa anak-anak ini mayoritas itu memiliki gaya belajarnya visual. Ada juga auditori ada, kinestetik juga ada. Nah, kami sebagai guru harus mengakomodir semua itu, maka kami harus menentukan pembelajaran diferensiasi yang bagaimana supaya bisa mengcover semuanya. Anak-anak mendapatkan hak pembelajaran yang sama. Pada pembelajaran kali ini, di mata pelajaran Pancasila, kami memilih tujuan pembelajaran adalah menyebutkan identitas personal diri dan orang-orang di sekitar. Berdasarkan diferensiasi pembelajaran yang mengarah pada strategi konten, ini kami menyiapkan anak-anak dengan video keragaman identitas. Kemudian teks cerita untuk mengcover anak-anak yang visual, itu dengan judul Keluarga Dani. Kemudian kami juga menyiapkan PPT materi keragaman identitas. Seperti ini nanti ada filenya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk diferensiasi proses, yang pertama kami mengajak anak-anak untuk menyimak penjelasan, baik dari guru maupun dari video yang kami berikan. Kemudian mengajak anak-anak menyimak dan juga membaca teks yang tadi kami sampaikan dengan judul Keluarga Dani. Kemudian mengajak anak-anak untuk melakukan wawancara
kepada teman. Selanjutnya, strategi yang ketiga, diferensiasi produk. Yang kami harapkan dari hasil pembelajaran kali ini adalah anak-anak bisa melakukan wawancara. Kemudian untuk hasilnya kami berikan 3 alternatif. Anak-anak boleh menuliskan atau menghasilkan hasil wawancara itu dalam bentuk gambar atau bentuk tabel ataupun dalam bentuk cerita. Nah, nanti anak-anak juga akan berpresentasi di depan. Nah, seperti ini. Ini hasil dari anak-anak yang menggambar, dia akan menggambar. Kemudian yang menyampaikan dalam bentuk kata, mereka akan membuat tabel, dan kemudian yang suka bercerita, mereka akan menuliskan cerita dan mempresentasikan di depan. Nah, dari kegiatan tersebut, kami berharap semua anak-anak dengan bakat, minat, maupun kesiapan belajar yang berbeda, itu mereka mengalami semua proses pembelajaran. Dan kemudian tujuan pembelajaran yang sudah kita siapkan, kita berikan itu tercapai. Dan itu harapan kami. Dari saya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek yang luar biasa Bu Umi, dan ini terlihat sekali bagaimana guru itu berupaya untuk memahami muridnya masing-masing setelah tahu bahwa muridnya itu adalah murid yang beragam seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan praktik baik dari guru kelas 3 yang akan diwakili oleh Ibu Fitri Nilasanti SPD. Kepada Ibu Fitri Nilasanti disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Chandra. Saya akan menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya mengajar SBDP Bu Chandra dan Bapak Ibu semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan jika yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi untuk diferensiasi proses. Nah, kebetulan dalam diferensiasi proses ini saya ingin siswa bisa memahami materi. Kebetulan yang saya sampaikan memahami pola irama dalam lagu, sebuah lagu. Diferensiasi proses ini kebetulan saya mengajari anak-anak menyanyikan lagu Awan Putih dengan memperhatikan gaya belajar murid dan membaca buku, melihat video dan mengamati lingkungan. Nah, apa tujuan dari pembelajaran menyanyi ini? Dengan kegiatan menyanyi ini, saya berharap siswa mampu menunjukkan pola irama yang sama pada sebuah lagu dengan benar. Dan dengan kegiatan menyanyi ini, saya ingin siswa memperagakan pengulangan pola irama yang sama pada sebuah lagu dengan benar. Ini contoh video yang saya sampaikan ke anak-anak. Saya ingin menayangkan video dengan gambar dan warna yang menarik untuk menarik perhatian anak-anak yang mempunyai gaya belajar audio dan visual. Dalam hal ini saya menayangkan video tersebut, kemudian anak-anak akan menyanyikan 1 kali lagu tersebut sehingga mengenal dengan baik irama lagunya. Ini prosesnya pada pembelajaran tersebut, ya. Nah, bersama siswa saya akan memberi tanda pola irama pada siswa tersebut untuk mengetahui dan memahami pola irama yang saya maksudkan. Mengapa saya memilih gaya belajar yang demikian? Karena anak-anak mempunyai gaya belajar yang bermacam-macam. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kalau auditori bisa melihat video tersebut, bisa mendengarkan musik dari video yang saya tampilkan. Sedangkan visual, dengan visual saya berharap anak-anak bisa melihat berbagai macam warna dan gambar yang ada di dalam video tersebut sehingga menarik perhatian mereka. Dan secara kinestetik anak-anak bisa menirukan gaya dari bisa menirukan atau memperagakan gaya yang sesuai dengan lagu yang saya tampilkan tersebut.
Ini adalah gambar contoh dari anak-anak yang dalam pembelajaran saya. Dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa memiliki gaya belajar auditori, video, visual, dan kinestetik sehingga akan terpenuhi dengan melihat video tersebut. Begitu presentasi dari saya, Bu Chandra. Terima kasih. Mohon maaf yang terbesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya menarik juga di kelasnya Bu Nila, dan kita akan mengelaborasi lebih lanjut nanti setelah kita sampaikan sampai dengan kelas 6. Dan selanjutnya mungkin kita akan langsung saja kepada praktik baik guru kelas 4 yang akan diwakili oleh Ibu Tri Handayani SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan di kelas 4 yaitu untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran berdiferensiasi ini kami lakukan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Itu saya. Kemudian untuk pembelajaran ini yang ditampilkan adalah tujuan pembelajaran atau TP yang diambil adalah memahami dan menulis teks prosedur. Diferensiasi yang muncul dalam pembelajaran ini adalah untuk proses dan produk. Pada awal pembelajaran itu saya melakukan pertanyaan pemantik terlebih dahulu untuk memancing siswa, mengarahkan siswa pada TP yang ingin dicapai. Pertanyaan pemantik yang kami ajukan itu ada, pernahkah kalian membeli barang yang ada petunjuk cara penggunaannya? Jadi kita langsung kontekstual pada pengalaman yang pernah dialami oleh siswa. Juga bisa pertanyaan pemantiknya adalah, pernahkah anak-anak membeli makanan yang ada petunjuk bagaimana cara memasaknya atau mengolahnya? Nah, gaya belajar yang digunakan kebetulan di SD Insan Amanah ini di awal tahun pembelajaran itu selalu ada tes diagnostik yang non kognitif yang untuk mengetahui gaya belajar siswa, dan di sekolah kami itu ada anak-anak yang dikelompokkan dalam gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan kinestetik. Bagi anak-anak yang auditori untuk pembelajaran teks prosedur ini, menyusun teks prosedur ini, anak-anak kita ajak untuk membaca nyaring teks prosedur, contoh di awal. Kemudian anak-anak juga nanti ada diskusi secara klasikal. Mereka diminta untuk menyimak, mendengarkan pendapat dari temannya. Untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual, anak-anak kita fasilitasi dengan mencermati tayangan video, contoh petunjuk teks prosedurnya. Kemudian anak-anak juga mencermati tayangan PPT yang dibuat semenarik mungkin supaya anak-anak tertarik. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik, nanti kita fasilitasi dengan anak-anak membaca teks prosedur sambil biasanya anak-anak yang kinestetik ini senang bergerak untuk mereka senang untuk menampilkan teks prosedurnya sambil memperagakan bagaimana sih step by step-nya atau langkah-langkahnya. Kemudian aktivitas belajar yang dilakukan setelah anak-anak tahu contohnya, kemudian paham bagaimana cara membuat teks petunjuk, kemudian kita berikan penguatan dari guru step by step-nya, bagian-bagian dari teks petunjuk itu, anak-anak kita berikan aktivitas belajar untuk membuat teks petunjuk sesuai dengan minatnya. Biasanya anak-anak ada yang tertarik dengan bidang olahraga, ada yang tertarik dengan bidang seni, kerajinan, dan sebagainya. Jadi kita mewadahi minat pada anak-anak yang berbeda ini. Kemudian setelah anak-anak kita fasilitasi untuk dibebaskan berkarya membuat teks petunjuk sesuai dengan minatnya tadi, maka diharapkan hasil belajar yang bisa dihasilkan oleh anak-anak itu ada yang dalam bentuk tulisan. Bagi anak-anak yang suka menulis, ini biasanya anak-anak perempuan, mereka suka menulis-nulis itu seperti itu. Kemudian ada juga yang suka menggambar atau membuat komik ya. Ini anak-anak sekarang suka membuat komik ya. Jadi mereka keren sekali, tidak berupa gambar biasa saja, tetapi ada komik. Mereka seperti membuat gambar bercerita, tetapi isinya adalah petunjuk sebetulnya. Kemudian anak-anak yang kinestetik ini suka yang langsung berekspresi. Mereka akan menampilkan teks petunjuknya yang dibuatnya sesuai minatnya tadi dengan menyampaikan presentasi di depan. Bahkan ada juga yang anak-anak ini menawarkan untuk, kalau misalnya nanti dibuat ngevlog atau video bagaimana? Oke. Jadi mereka melewati
kegiatan pembelajaran, mengikuti proses pembelajaran ini dengan menyenangkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, tidak terpaku pada harus menulis selalu. Demikian Bu Chandra untuk teks petunjuk pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan di kelas 4. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Tri Handayani. Menarik sekali juga tadi, alih-alih menyamaratakan hasil belajarnya, produknya, kemudian aktivitasnya, Ibu Tri ini menantang murid-murid untuk membuat yang berbeda dari temannya. Begitu ya Bu Tri. Nanti kita akan lebih lanjut untuk mengelaborasi di akhir sesi. Baik, untuk selanjutnya kita langsung simak untuk praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5 yang akan diwakili oleh Ibu Mita Lestari SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, izinkan saya untuk berbagi pengalaman saya mengajar di kelas 5, yaitu tentang matematika kelas 5, materinya KPK dan FPB. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Mita. Saya kebetulan mengajar di kelas 5, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, tujuan pembelajaran yang saya ambil ini adalah menentukan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Materinya adalah KPK dan FPB 2 bilangan. Nah, untuk proses pembelajarannya yang pertama seperti biasa ada pembukaan, yaitu pasti diawali dengan doa, kemudian ada ice breaking untuk membangun fokus anak-anak sebelum belajar, kemudian ada pertanyaan pemantik. Untuk kegiatan intinya yang pertama saya melakukan atau mengajak anak-anak menyimak video tentang KPK dan FPB. Kemudian saya ajak anak-anak untuk bertanya apa yang ditemukan dari yang sudah dilihat tadi. Kemudian kami melakukan diskusi tanya jawab bagi anak-anak yang masih menemukan permasalahan yang harus diselesaikan bersama dengan cara diskusi tanya jawab. Kemudian saya lanjutkan dengan permainan ular tangga KPK FPB. Nah, di dalam ular tangga KPK FPB ini terdapat permasalahan yang berkaitan dengan KPK FPB. Anak-anak akan melakukan permainan tersebut untuk menambah pengetahuan yang sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan dengan latihan soal. Latihan soal ini untuk mengetahui saya bagaimana pemahaman sejauh mana anak-anak memahami KPK dan FPB. Dan yang terakhir pastinya ada refleksi dan evaluasi dari proses belajar yang mereka lakukan. Untuk menutup, seperti biasa guru memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari dan menjelaskan apa yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Nah, dari contoh yang sudah saya lakukan di kelas saya, contoh tersebut merupakan diferensiasi proses. Nah, dari mana tahunya saya di situ saya memberikan fasilitas kepada anak-anak saya dalam proses pembelajaran dengan perbedaan 3 yang menyimak video itu saya gunakan bagi siswa saya yang memiliki gaya belajar visual, tanya jawab pada anak saya yang mungkin punya gaya belajarnya auditori, dan permainan yang menarik ya seperti ular tangga FPB KPK tadi bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, untuk refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama semua peserta didik akan mengalami proses pembelajaran yang sama. Tetapi untuk memenuhi proses pembelajaran tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Nah, untuk yang kedua, guru tidak mendominasi proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pastinya peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Untuk tantangannya bagi saya adalah guru itu harus bisa mengatur waktu tepat untuk memenuhi proses pembelajaran peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Begitu. Itu yang sudah saya lakukan di kelas matematika.
Matur nuwun juga untuk Bu Mita. Nah, kebayang sekali ya gimana serunya di kelas matematika yang diajarkan oleh Bu Mita. Pastinya nggak ada yang takut-takut lagi ya Bu Mita untuk belajar matematika. Nggih, Bu Chandra. Oke, baik, untuk menghemat waktu langsung saja kita bersama simak untuk praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Eni Kurniawati SSI, perwakilan dari kelas 6. Silakan Bu Eni. Diperkenalkan, nama saya Eni Kurniawati. Saya di SD Insan Amanah diamanai untuk berada di kelas 6. Untuk materi IPA itu tentang magnet ini berada di semester 1. Kebetulan yang tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian tentang magnet dan juga mengidentifikasi benda magnetis dan benda non magnetis untuk menggiring anak-anak memahami apa sih arti dari magnet tersebut. Apakah anak-anak di rumah punya yang namanya magnet? Nah, Bu Eni sudah mulai tampak, Bu Eni. Ngapunten. Nggak apa-apa. Apakah anak-anak mempunyai magnet? Nah, setelah anak-anak, silakan pertemuan berikutnya dibawa untuk magnetnya, untuk membawa magnet, untuk mewadahi dari proses pembelajaran diferensiasi proses, karena dari awal seperti teman-teman kelas 1 dan sampai kelas 6 di SD Insan Amanah ada asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Di kelas 6 juga sama dengan teman-teman yang lain, di kelas 1 sampai kelas 6 itu ditemukan beberapa anak yang mempunyai daya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kami sebagai guru juga harus bisa mewadahi semua anak-anak agar bisa belajar dan memahami materi yang harus mereka pelajari di kelas 6. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami pengertian magnet, dapat memahami benda magnetis dan non magnetis untuk membawa mereka ke proses pembelajaran tentang sifat-sifat magnet untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini di pendahuluan kami seperti biasa berdoa, menanyakan kabar peserta didik dan dosen. Nah, ini anak-anak sudah membawa magnetnya, dia menunjukkan magnetnya. Bagi yang tidak membawa juga kami sediakan. Kami di sekolah kebetulan juga mempunyai berbagai macam bentuk magnet. Kami sediakan, mereka menunjukkan bahwa mereka sudah membawa magnet. Karena mereka magnet, kecenderungan yang magnet mereka punyai adalah magnet mainan, kemudian juga magnet yang tertempel di kulkas mama mereka. Gitu. Kemudian di kegiatan berikutnya, anak-anak berkelompok secara heterogen bertiga untuk semuanya menunjukkan magnetnya dan mereka akan melakukan aksinya. Aksi nyata mereka yaitu mencoba menempelkan magnet-magnet pada benda-benda di sekitarnya. Ada di situ sedotan, karet, ada penghapus, ada pensil, ada klip kertas, ada peniti, dan ada mereka juga kebetulan di kelas kami di SD Insan Amanah ini juga unsur mejanya juga ada unsur logam. Jadi mereka mencoba. Anak-anak cukup kreatif. Kami hanya memberikan petunjuk bahwa anak-anak silakan kalian mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Mereka cenderung, saya kaget, loh kok bisa sedotan itu bahannya plastik kok bisa menempel di magnet. Ternyata di dalamnya diberi klip sama anak-anak, akhirnya di luar tampaknya sedotan tetapi di dalam itu ada jenis logamnya jadi bisa menempel. Itu kreativitas anak-anak. Kemudian mereka bersama-sama menyimpulkan bahwa benda-benda yang dapat menempel, ditarik atau menempel pada magnet berarti kita menyimpan bersama-sama itu disebut benda magnetis. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau
menempel pada magnet, berarti itu adalah benda non magnetis. Lah setelah itu kita menyimpulkan bersama dengan anak-anak bahwa pengertian magnet itu adalah apa? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda dari logam tertentu. Tidak semua logam bisa ditarik. Contohnya logam mulia, emas. Kita cobakan, cincin saya kebetulan saya cobakan pada anak-anak. Itu anak-anak, pemahaman anak-anak berkaitan pengertian magnet dan benda magnetis dan non magnetis, anak-anak alhamdulillah bisa diterima dengan baik dengan gaya belajar dari 3 gaya belajar tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Supron, matur nuwun, matur sakalangkong, hatur nuhun, dan thank you. Terima kasih banyak, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih, itu Bu Chandra. Terima kasih juga Bu Eni. Alhamdulillah tadi dari kelas 1 sampai kelas 6 akhirnya semuanya bisa berbagi praktik baik. Dan di kelas Bu Eni juga menarik ya. Kalau pembelajaran IPA mungkin dulu kita menghafal magnet itu apa, kemudian ada berapa macam. Nah ini tidak menghafal tetapi bagaimana anak-anak kemudian diberikan fasilitas untuk langsung mempraktikkan dan mencari tahu sendiri seperti itu ya Bu Eni. Baik Bapak dan Ibu, ini waktu sudah menunjukkan 14.49, ada 10 menit untuk kita semuanya bisa berbagi, bisa bertanya Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber. Kemudian juga disilakan kalau ingin ada respon-respon atau juga berbagi juga boleh di sini, disilakan. Waktu Bapak Ibu mungkin masih ada 10 menit. Langsung saja disilakan bisa melalui chat ataupun raise hand. Mungkin kita akan lihat yang raise hand terlebih dahulu. Iya, banyak sekali respon ya. Ini ada terima kasih Bu Eni, mohon pencerahan judul capaian pembelajaran, berisi tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, berisi kegiatan pembelajaran. Kemudian ada dari Bu Feni, keren sekali praktik baiknya, membuat saya semakin semangat merancang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Ada dari Pak Sofyan, mantap praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Bu Tina juga terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini, sangat menginspirasi. Nah ini rupanya respon-respon saja ya. Bapak Ibu boleh untuk mengelaborasi lebih lanjut praktik baik yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, ini tadi ternyata dari Bapak Munajat SMP 25. Ini tadi pertanyaan atau tanggapan ya ini? Mungkin Bu Eni bisa, ini untuk Bu Eni. Terima kasih Bu Eni, mohon pencerahan. Judul capaiannya apa Bu Eni tadi? Judul capaian pembelajarannya, judul capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kemudian alur tujuan pembelajarannya, berisi kegiatan pembelajaran apa, seperti itu ya. Ini dari Bapak Munajat SMP 25. Silakan Bu Eni untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya. Oh ya, ini Pak Munajat mungkin juga sekilas info untuk di kelas 6 inti di SD Insan Amanah kita masih menerapkan kurikulum 2013. Jadi mungkin nanti Bu Eni bisa ceritakan apa sih KD-nya dan tujuannya apa, seperti itu Bu Eni. Silakan. Oke, untuk KD-nya adalah terima kasih Bapak atas ini pernyataan dan pertanyaannya. Untuk KD-nya adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Saya ingin memberikan tahapan pada anak-anak apa sih pengertian magnet itu dulu sebelum kita masuk ke sifat-sifat magnet. Pengertian magnet dulu, kemudian dari sebelum ke pengertian magnet itu saya ingin menunjukkan salah satu sifat magnetnya sebelum anak-anak lebih dalam belajar tentang sifat magnet. Anak-anak itu tahu bahwa apa sih benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet di sekitar kita. Itu salah satunya. Dan anak-anak bisa mencoba mempraktikkan hal tersebut. Nah, setelah itu anak-anak akan mengerti ternyata magnet itu ternyata adalah benda yang seperti ini. Nah, kami ingin mengiring mereka untuk menuju sifat-sifat magnet itu apa saja detailnya.
di pertemuan berikutnya akan ada proses yang seperti itu. Ini karena masih ada proses awal, mengawali dari materi magnet. Karena kami di SDN Sana Amanah kelas 6 ini masih menggunakan kurikulum K13. Jadi kami mencoba mengkolaborasikan kurikulum 13, tapi agak-agak sudah cenderung masuk ke kurikulum Merdeka, meskipun kami masih berusaha. Belum, nanti di tahun depan insya Allah mungkin kelas 6 sudah masuk di kurikulum Merdeka, gitu. Mungkin itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Eni sudah memberikan jawaban ya untuk Bapak siapa tadi dari SMP 25 ya Pak Munajat SMP 25. Bu Chandra, mohon maaf, itu ada pertanyaan dari Bu Merlia Anastasia SDN Kebonsari. Silakan Bu Chandra. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Merlia Anastasia. Mohon pencerahan terkait asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ditujukan untuk pada siapa ya? Mungkin ini secara umum bisa dibantu oleh narasumber utama kita, Ibu Dr. Suhardi Nurhayati MPD, disilakan. Sebetulnya mungkin ini ditujukan untuk semua Bapak Ibu ya yang tadi kebetulan melaksanakan praktik baik. Asesmennya apa? Tapi nanti tolong ditambah ya. Kalau asesmen yang saya ketahui selama Bapak Ibu ini berproses tetap ada dua. Jadi ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Eni mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 dari LKPD, dari kemudian ada observasi, melihat tayangan, diskusi, presentasi, mencoba ya dan lain sebagainya, itu adalah bagian-bagian dari formatif. Seperti yang kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka ini asesmen formatif itu digunakan pada saat proses pembelajaran. Maka apapun yang diberikan guru sebagai bagian untuk merefleksi dan melihat pencapaian murid maupun merefleksi dirinya sendiri, apakah sudah tepat sasaran sesuai TP atau tidak, itu ada di formatif. Selanjutnya ada juga sumatif. Sumatif yang dibuat oleh guru-guru ini akan yang saya maksud dengan sumatif di sini atau yang dimaksud guru-guru di sini untuk sumatif di kurikulum Merdeka ini, bahwa sumatif itu baru dilaksanakan jika anak-anak sudah melewati proses dan melakukan proses pembelajaran dengan baik, menjalani semua proses formatif dengan baik, dan guru sudah menuntaskan ketercapaian TP atau tujuan pembelajaran, barulah itu dilaksanakan asesmen sumatif. Lain kali nanti kita akan lanjutkan dengan webinar khusus untuk asesmen formatif dan sumatif. Tadi mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga teman-teman tidak menyertakan asesmen formatif dan juga sumatifnya. Mungkin bisa ditambahkan satu atau dua dari narasumber praktik baik tadi, kira-kira formatifnya berbentuk apa, sumatifnya berbentuk apa? Monggo disilahkan Bapak Ibu, Ibu-ibu dari kelas 1-6 tadi, monggo ada siapa yang menyampaikan ini? Kami silahkan. Bu Mita, mungkin Bu Mita, dari Bu Mita tadi matematika ya? Untuk asesmennya yang digunakan apa tadi Bu Mita? Kalau asesmen formatifnya saya mengambilnya dari proses permainan tadi di bidik. Di bidak papannya ular tangga tersebut kan ada, apakah saya boleh izin share? Oh ya, boleh satu aja sebagai contoh, sesudah itu nanti di pertanyaan yang lain. Monggo Ibu. Seperti contohnya ini saya dari permainan ular tangga ini, saya kan menyisipkan beberapa permasalahan berkaitan dengan KPK atau FPB. Nah, dari sini anak-anak akan menyelesaikan di buku tulisnya masing-masing. Nah, kalau mereka bisa menjawab dengan tepat, maka dia bisa melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Nah, dari sini saya bisa mengambil formatifnya. Nah, untuk sumatifnya saya membuat kayak semacam puzzle matematika yang di situ saya punya gambar pemandangan, mungkin belum saya buka di sini, pemandangan gitu, terus kemudian saya potong-potong menjadi beberapa bagian yang berisi tentang jawabannya FPB KPK, kemudian anak-anak memasangkan sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan. Itu sumatif saya, dan di selesainya nanti di akhirnya mereka boleh menghias apa yang sudah jadi pemandangan yang mereka bentuk gitu.
Kalau dari saya, terima kasih. Emang boleh sekeren itu, Bu. Jadi benar ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini guru-guru benar-benar diberikan kebebasan untuk berinovasi, berkreasi ya. Bahwa sumatif itu tidak melulu tentang paper test, bisa juga dengan permainan seperti yang sudah dicontohkan oleh Bu Mita. Selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan, akan saya lihat terlebih dahulu. Oh, ini hanya semangat saja. Terima kasih Pak Didik juga sudah memberikan semangat. Kemudian juga ini dari Bu Fatma, mantap Pol. Iya, sering hari ini keren, mencerahkan. Terima kasih. Dan ucapan terima kasih juga untuk SCIA. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah di penghujung waktu, tepat pukul 14.59. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi link presensi yang sudah kita kirim di chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi, dan insya Allah nanti kita akan berikan sertifikat seperti itu, dan bisa dipergunakan seperti yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, di ujung acara ini saya ingin mengucapkan kepada Bapak dan Ibu terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mendukung kegiatan komunitas belajar SD Insan Amanah yang perdana mengadakan webinar ini. Semoga selanjutnya kita akan bisa berbagi lebih banyak lagi tentang praktik baik, khususnya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh keynote speaker hari ini, Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD. Disilakan. Ya, terima kasih Bu Chandra. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:02 dan Bapak Ibu akan segera diakhiri. Kami keluarga besar dari komunitas belajar SD Insan Amanah berterima kasih kepada semua yang hadir di sini, dan juga kami mohon maaf bahwa apa yang kami tampilkan ini adalah bentuk-bentuk yang sangat sederhana, tapi insya Allah sangat substantif sesuai dengan proses diferensiasi. Inginnya kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu bahwa ternyata diferensiasi itu tidak sesulit dengan apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu jika hanya dipikirkan saja, ketika tidak dilakukan pasti akan menjadi sangat sulit. Dan apa yang sudah ditampilkan oleh Bapak Ibu guru kami dari kelas 1 sampai kelas 6 bukan sesuatu yang istimewa sebetulnya, karena Bapak Ibu juga sudah melakukan. Paling setelah Bapak Ibu melihat, ya, Bapak Ibu pasti akan berpikir, kalau itu saya sudah, kalau seperti itu saya sudah pernah. Kalau seperti itu saya ngajar, saya ngajarnya juga kayak gitu toh. Nah, kami ingin membuka wawasan itu bahwa ternyata diferensiasi itu semudah itu Bapak Ibu. Jadi semoga apa yang kami lakukan ini, langkah kecil yang baru saja kami lakukan ini bisa menginspirasi dan juga bisa membuat Bapak Ibu punya perspektif atau pandangan yang sama terhadap diferensiasi. Tidak sesuatu yang sulit Bapak Ibu selama kita berani untuk mencoba. Bismillah. Untuk proses kegiatan webinar ini bisa kita laksanakan dengan baik nantinya, sehingga diferensiasi bisa bermanfaat untuk generasi di masa yang akan datang. Matur nuwun rawuhipun Bapak Ibu, Pak Didik, dan juga teman-teman hebat semua yang ada di seluruh tanah air ya, karena tadi ada yang dari Pulau Sumatera juga ada, dari Sulawesi juga ada, dari Kalimantan juga ada. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi. Terima kasih, closing statement menambah molornya waktu ya. Jadi yang jelas luar biasa, awal yang baik, agendakan secara rutin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali untuk menyelenggarakan. Luar biasa. Saya garis bawahi bahwasanya di pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya satu kelas sama. Yang membedakan tergantung diferensiasi apa, berdasarkan minat atau berdasarkan apa. Kalau berdiferensi produk, prosesnya sama, produknya nanti yang berbeda-beda. Itu sementara tetap semangat untuk menyempurnakan diri. Di dunia ini tidak ada yang sempurna bagus. Bahkan Tomlinson pun seandainya disuruh mengajar tentang diferensiasi juga mungkin masih ada celah. Itulah hidup.
Tetap semangat, luar biasa. Komunitas SD Insan Amanah ini upayakan selalu ada agenda berikutnya, sehingga ini bukan yang pertama dan terakhir. Itu Bu Dini. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Alhamdulillah kali ini benar-benar kita akan tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di webinar berikutnya. Semuanya. Pak Didi, sehat selalu Bapak Ibu semua. Izin saya akhiri nggih.